Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Bang Denny. Hayakumullah. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk Habib? Alhamdulillah khair wa afiyah. Masya kif halukum? Alhamdulillah. Baik, Habib. alhamdulillah. Masya Allah. Habib, ini kan juga ya seperti biasa Habib kita ngebahas dan mengupas kata per kata dari Imam Al-Haddad Habib. Dan juga sebelumnya juga udah Masya Allah banget, indah-indah banget. Dan juga Habib juga menjelasinnya indah-indah banget. Nah, yang sekarang kita ngebahas tentang apa ini Habib? Marhaba Bang Denny. Ajib. Sekarang kita masuk ke hikmah yang ke-11 berarti ya. Yang kemarin kita bahas tentang kriteria manusia ketika mendapatkan pelajaran, pendidikan gitu. Ada 4 kan itu. Sekarang temanya agak berbeda ini. Di sini lebih menyinggung masalah kebebasannya ataupun orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang bukan budak gitu. Ya, kalau secara globalnya sih budak ya hamba sahaya, yang merdeka yang merdeka. Nah, tapi enggak, kriteria budak atau hamba sahaya di sini lebih dalam. Dan bagaimana kalau kita mau menggapai derajat orang yang merdeka itu? Di sini bahas oleh Muhammad. Bismillah, tafadhol. Keren buat nih Kevin. Anda baca ya? Bismillah, tafadhol Bang Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. In sita an takuna hurran fatrukul amr. Ilam tatruku ikhtiyaron tatruku ittiraron. Jamil jiddah. Baik, bismillah. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini Bang Denny. Kalau bahasa Arab itu namanya hur. Hur artinya orang yang merdeka. Teman. Lawannya adalah abd. Abd adalah hamba sahaya. Nah, banyak orang yang menilai dirinya adalah merdeka, padahal hakikatnya dia masih dalam keadaan hamba sahaya. Amin. La ilaha illallah. Jarang orang yang menggapai derajat kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah dia yang tidak terjajah dengan apapun di luar sana. Nggak terbawa opini, nggak terpengaruh dengan keadaan. Justru dia yang mempengaruhi keadaan, bukan dia yang dipengaruhi. Teman, dia yang yang membawa orang, bukan dia yang dibawa, bukan dia yang dimanfaatin oleh orang lain. Wah, nah itulah orang yang merdeka. Yang merdeka artinya mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Gitu. Bukannya orang ngebahas ini, wah dia ikutan ngebahas juga. Berarti masih terpengaruhi ini. Dia masih belum punya semacam Mabda. satu minta atau apa gitu. Betul banget. Pola pikir dia betul banget. Betul banget. Masih terpengaruh dengan pola pikir orang lain. Semestinya orang yang hur itu adalah orang yang dengan pola pikirnya dia mempengaruhi apa yang sedang viral sekarang. Bukan dia malah ikut-ikutan. Ya ikut gitulah. Nah, begitu. Nah, begini Bang Denny. Makanya hadza ajib perihal masalah kemerdekaan ini. Makanya ada penyair Arab bilang kayak gini. Tamassak in dhafirta bidhaili hurrin fa innal hurra fid dunya galilu. Berpegang teguhlah dengan ujung bajunya seorang yang merdeka. Pegang. Kalau ente dapat, pegang. Kenapa ya? Fa innal hurra fid dunya galilu. Karena orang-orang yang hur itu, yang merdeka itu sangatlah dikit di dunia ini. Kalau nemu, pegang deh. Pegang habis-habis. Jangan lepasin nih. Jangan lepasin. Jarang nih orang kayak gini nih. Nah, apa kriterianya tadi? Kriterianya mereka adalah orang yang tidak gampang terpengaruh dengan keadaan. Nggak terbawa opini. Nggak terbawa isu-isu. Bahkan dia yang memberikan solusi atas isu-isu itu. Bukannya dia malahan terbawa oleh isu-isu. Gitu. Itu namanya orang yang merdeka. Mungkin dia bisa ngebikin pola pikir juga mungkin Beb. Betul. Nah, untuk orang lain ikut sama dia. Nah, betul banget. Dengan pola pikirnya lah yang sebagai dia menawarkan pola pikirnya itu sebagai solusi untuk keadaan yang sekarang. Contohnya gitu, yang orang pada viral, gitu, yang orang pada kesono semua. Gitu. Orang yang kayak ginilah merdeka. Ini adalah hakikatnya hamba Allah yang sejati. Nah, begitu Bang Denny. Penghambaan kepada Allah yang sejati, abd.
nggak sah orang itu menjadi hamba Allah yang sejati kecuali dia sudah merdeka dulu dari selain Allah. Mungkin bisa dibilang tuh zaman sekarang kan banyak orang ikut-ikutan. Mungkin itu bisa dibilang hamba sayung gitu. Betul, hamba saya. Maksudnya dia masih belum bisa kayak ini diri gua atau gimana, tapi dia ikut aja deh. Ikut-ikutan. Nggak tahu itu mau ke kiri ke ikut aja deh. Itu hamba saya tuh. Betul, masih nih. Masih dalam keadaan abad, belum menjadi merdeka. Selagi dia kayak gitu, masih dia hambanya makhluk. Dia belum sempurna menghambakan dirinya kepada Allah. Makanya tidak sah penghambaan seorang hamba kepada Allah dengan sempurna, melainkan dia sudah bebas dulu dari makhluk. Oh, susah tuh. Iya benar, dia sudah, makanya derajat penghambaan itu bahasa Arab namanya abd. Derajat penghambaan itu derajat yang tinggi. Dan Allah Ta'ala memilih kalimat inilah ketika Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini cerita Isra Mi'raj ini kan, karunia yang luar biasa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan kekasihnya, nabinya, enggak dipakai itu title Nabi, Rasul, Habib, kekasih. Dipakai apa? Hamba. Karena ini title yang nomor 1 nih. Lebih hebat dari title yang kekasih, Nabi, Rasul, Muzammil. Enggak, hamba ini hambaku loh. Makanya memang derajat yang paling tinggi adalah derajat penghambaan. Karena ketika orang nyampe ke derajat ini, berarti dia sudah selesai dari makhluk yang lain. Dia menjadi merdeka sudah dari makhluk yang lain. Dia hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Begitu Bang Denny. Makanya dalam pepatah Arab bilang kayak gini. Ada orang dia jatuh cinta sama perempuan di zaman jahiliyah. Dia menamakan dirinya kekasih ya gitu. Tapi dia enggak, dia bilang kayak gini. Wala tad'uni illa biya 'abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Bila mana kalian mau memanggilku, maka panggillah aku dengan panggilan wahai hamba sahayanya si fulana. Jangan kalian panggil aku wahai kekasihnya si fulana. Enggak. Aku lebih hebat lagi, bukannya kekasih tapi sudah menjadi hambanya. Udah ridho atas ketentuan yang orang dicintai. Betul. Bukan cuma kekasih, bukan cuma cinta, hamba. Kenapa? Fa innaha asyrafu asma'i, karena itulah nama yang paling mulia bagiku. Nama sebagai hamba, bukan nama sebagai kekasih ataupun teman ataupun hamba. Nah, oke. Di sini Bang Denny yang hadir ngajarin kita, mau nggak jadi kayak gitu? Ini keren ya. Jadi sebaris ini yang beliau bawa di sini, bawaan sebaris. Tapi dengan sebaris ini beliau ngasih kunci. Ayo bismillah, mau jadi orang yang merdeka gini. In syi'ta an takuna hurran, bila mana engkau mau untuk menjadi orang yang merdeka, maka apa kuncinya? Fatruk kulla amrin, maka tinggalkanlah setiap perkara yang mana bila mana engkau tidak tinggalkan perkara itu dengan kemauanmu, niscaya engkau akan tinggalkan itu dengan paksaan. Kalau udah kayak gitu, dari sekarang tinggalin. Kalau nggak bakal jadi merdeka ente. Maksudnya gimana? Ya, Oke. Ada perkara nih, perkara. Ini sekarang berhadapan dengan suatu perkara. Oke. Ini perkara sama ente terus, teman. Ente tahu, suatu hari nanti ente bakal berpisah dengan perkara ini, teman. Bakal berpisah dengan entah itu apalah, bilang itu harta ataupun jabatan ataupun yang lainnya, dunia ataupun perkara apa aja. Ente bakal tahu, ente akan berpisah dari perkara ini. Mau nggak mau? Dia bakal ninggalin nih. Di akhir cerita dia bakal kalau begitu, sebelum dia ninggalin ente tinggalin dia. Jangan sampai ente sama dia terus akhirnya ente yang ditinggalin. Ittiroran, dengan keterpaksaan ente meninggalkannya. Sebelum engkau meninggalkannya dengan keterpaksaan, tinggalkanlah ia dengan kehendak. Tahu. Ini bisa dimaksud kalau pertemanan gitu, Bib? Gimana tuh? Bisa ya? Lihat nih, kalau temannya nggak mengajak ke perkara yang baik, teman-teman gitu aja gitu, bahkan sebaliknya dan ente bakal nebak ini orang bakal ninggalin aneh. Nah, contohnya gitu, bakal ngecuekin, bakal sebelum ditinggalin ente tinggalin duluan. Dan itu berat biasanya kan. Berat meninggalkan sesuatu yang sudah kita condong sama dia, sama perkara itu. Walaupun kita tahu ini bakal ninggalin kita di ujungnya, tapi sebelum dia ninggalin, nggak apa dia aneh bareng dulu. Selagi engkau bareng sama dia, engkau masih budak.
Karena masih ikut-ikut. Masih ikut-ikut. Ikut-ikut teman. Betul. Tinggalin dari sekarang. Walaupun berat. Hmm. Makanya gara Syafi'i, safir tajid iwadan aman tufariguhu. Safarlah engkau, tinggalkanlah negerimu. Di antara keutamaan safar. Kenapa? Niscaya engkau akan mendapatkan pengganti atas orang-orang yang kau cintai. Tahu. Jadi di antaranya gitu. Artinya pas ente ninggalin orang yang ente cintai, tapi orang yang ente cintai tapi ente tahu nih orang bakal ninggalin aneh. Tamam. Ente yang duluan tinggalin sebelum dia. Berat, tenang aja. Pasti Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih indah dan lebih indah. Begitu. Kan kita harus punya pola pikir atau mindset gitu, Beb. Iya begitu. Kan tadi di awal tuh kan udah dibilangin gitu kan. La ilaha illallah. Inilah kemerdekaan namanya. Iya. Yang penting kita punya kayak mindset atau suatu tujuan atau punya kayak kata atau apa Allahu gitu. Akbar. Punya prinsip. Prinsip benar-benar Mabda prinsip. namanya. Iya. Begitu dengan wahakala. Nah. Dan juga tadi antum bilang kalau kita udah punya orang yang punya prinsip baik, kita pegang teguh-teguh tuh. Nah itu dia tuh. Kalau seandainya dapat orang yang kayak gitu, orang yang merdeka, udah pegang teguh-teguh. Jarang orang yang sudah merdeka. Iya. Banyak orang masih ikut-ikutan. Iya. Oh, bukan berarti wah fulan tuh pemimpin berarti dia ya, diikuti tapi dia nggak ngikuti. Enggak, kadang-kadang pun dia terikut dengan opini, dengan pengaruh yang lain. Walaupun dia seorang pemimpin, kadang-kadang gitu. Gitu. Makanya nggak bisa kita pandang dengan ini banyak umat ataupun pemimpin ataupun penggerak massa ataupun lain sebagainya. Kadang-kadang itu pun dia terbawa sebenarnya. Gitu. Iya. Itu banyak kayak gitu. Jadi gimana? Lihat pola pemikirannya yang dia tawarkan ini solusikah gitu atau tidak, atau hanya dia teropini dengan keadaan. Wah, itu susah Bang Deni. Yang penting mulai dengan diri kita dulu deh. Iya. Mungkin kita harus berpikir beda mungkin dulu. Dari yang Berpikir lain beda. Maksudnya punya pola pikir sendiri gitu. Tapi ini Bang Deni, punya pola pikir sendiri oke lah, tapi dengan arahan seorang guru. Tamam. Yang sesuai pola pikirnya. Ini yang dimaksud Imam Haddad. Betul. Nah, wahakal. Baik, Beb. Ala kulli hal. Makasih banyak banget nih, Beb. Nih jadi aneh paham lagi nih, Beb. Kata-kata mutiara ini. Aneh paham juga bingung nih, Beb. Aneh pahamnya jadi paham. Kata Haji, subhanallah. Hikam, itulah tabiatnya al-hikam gitu. Kalau kita baca, ini kayak kata-kata ki jadinya. Maksudnya apa ini muter-muter. Pas kita baca penjelasannya ataupun kita dengar, oh begini ceritanya. Iya. Gitu. Malah aneh jadi takjub, keren juga nih kayak gini jadi. Banyak. Semua ini keren. Masya Allah Bang Deni. Makasih banyak, Beb, atas waktunya, Beb. Dan juga mungkin juga udah kita akhirnya episode ini. Marhaba. Kita Akhirnya, lanjut lagi di episode selanjutnya. Baik para pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan program Acara Kata Mutiara. Saya Muhammad Deni pamit dan Habib Ahmad Mustafa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.